Hari ini bisa jumpa kembali menemani Anda dalam program kajian Fajar Motivasi Al-Quran. Kita akan membahas tema yang mungkin sudah Anda lihat mitra muslim di media sosial kami di Instagram ataupun barusan Anda lihat di status WhatsApp Suara Muslim, dan juga sudah kami upload ya mitra muslim untuk artikelnya di website suaramuslim.net. Bahwasanya pagi hari ini kita akan mengambil motivasi dari Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-60 sampai 62. Bahwasanya tawakal itu iman, bukan pasrah bongkoan ini ya. Terkadang ketika kita menghadapi suatu masalah dan lain sebagainya, kita ya sudahlah ya mau gimana lagi, piye mana dan lain sebagainya gitu. Jadi tawakal bukan seperti itu. Nah, nanti akan dijelaskan bersama narasumber tentunya. Langsung saja kita sapa beliau, ada Ustadz Muhammad Junaidi Sahal. Assalamualaikum Ustadz. Iya, gimana kabarnya Ustadz pagi hari ini? Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Tamam. Alhamdulillah. Baik, pagi hari ini Ustadz kita akan mengambil motivasi dari surah Al-Anfal ayat yang ke-60 sampai 62, bahwasanya tawakal itu iman, bukan pasrah bongkoan. Seperti apa Ustadz? Silakan. Alhamdulillah, saudaraku ikhwat adina fidahullah, dengan selalu mengucapkan syukur hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran, menggali spirit motivasinya. Dan semoga saudaraku ikhwat adina fidahullah, ini menjadi awal bagi kita untuk mendapatkan nilai-nilai Al-Quran yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan, tidak hanya di dunia, tapi lebih-lebih adalah di akhirat, insyaAllah. Amin. Amin, amin. Dan kali ini, saudara-saudara ikhwatiddin fillah, kita mencoba membahas tentang konsep tawakal. Jadi tawakal itu adalah keyakinan. Tawakal itu di dada, bukan digerakkan. Dan digerakkan, itu endorse-nya aja. Ada boosternya, itu adalah memang gerakan. Tawakal itu di booster. Tawakal itu keyakinan. Tawakal itu di dalam dada. Makanya tadi yang sudah diungkap oleh Mas Raga bahwa seringkali kita mendengar kata-kata ketika kita gagal gitu loh dalam berupaya, Mas ya. Ketika kita gagal dalam berusaha, kita berkata begini kan di akhir itu, ya gimana lagi, sudah tawakal saja, pasrah ya. Padahal banyak pintu-pintu bagi kita untuk bisa bergerak, ya enggak? Bedakan Mas, kasus yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, yang Nabi tidak bergerak, gitu kan ya, yaitu ketika berada di Gua Thur kan ya, ketika dikejar-kejar Rasulullah mau berhijrah, Nabi Muhammad bersama siapa? Bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu kan berada di gua nggak ada pintu lagi. Ketika sang pengejar itu sudah nyampe di pintu gua, itu yang namanya Sayyidina Abu Bakar tuh ketakutan, sedih gitu. Dan Nabi tidak kemana-mana juga, tidak ada lagi yang namanya ikhtiar itu. Yang ada apa? Doa. Makanya Nabi berkata kepada sahabatnya, yang terkenal kan, la tahzan, innallaha ma'ana. Dia nggak usah sedih. Yalah. Ini kan kita udah nggak ada jalan keluar. Tapi kita tidak di gua nih hidup, gitu sekarang ya. Kita tidak di gua. Kita hidup ini di alam yang terbuka banget gitu kan. Pintu itu banyak. Jadi tak boleh kita pasrah aja. Tak boleh. Bandingkan kasusnya dengan perang Badar. Di perang Badar, Nabi itu sudah menyiapkan pasukan, meskipun belum maksimal. Terus berdoanya itu kenceng Nabi, sampai kebalikan. Yang menenangkan adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau yang di kasus Gua Thur, yang menenangkan adalah Rasulullah kepada Abu Bakar. Abu Bakarnya agak galau gitu kan. Di Badar yang terus bergerak untuk berdoa itu adalah Rasulullah. Gitu kan. Abu Bakar yang menenangkan Nabi. Rasulullah sudah cukup. Sampai kan selendangnya Kanjeng Nabi, ya imamnya Nabi sampai terlepas. Saking kuatnya Rasulullah itu ingin supaya benar-benar dimenangkan perang. Artinya apa? Kenapa Nabi sampai seperti itu? Gitu ya. Ya, karena memang masih ada jalan untuk usaha gitu loh. Dan kalau dilihat usahanya nggak maksimal, ya terus gitu loh berusaha. Nggak boleh berhenti gitu. Tapi kasus Nabi di Gua Thur itu selesai sudah. Gimana? Nggak ada jalan keluar.
udah mentok gitu kan misalnya. Ya, sudah gitu. Tapi itu nggak bisa dibuat contoh gitu kan ya. Artinya di situasi seperti sekarang, ketika ada masalah, ketika kita ada musibah, itu banyak pintunya. Inilah saudaraku yang ingin saya coba angkat tentang tawakal itu kayak apa. Saya ambil dari motivasi surat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 60 sampai 62. Itu panjang, nanti saya akan ringkas. Tapi tetap saya bacakan karena ini bagian dari pada ayat-ayat Allah yang kita baca pun mendapatkan pahala, apalagi kita memahaminya. Di situ Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tutlamun wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim wa yuridu ay yahda'uka fa inna hasbaqallah huwallazi ayyadaka binashrihi wa bil mu'minin sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kurang lebih terjemahannya begini. Jadi ketika kemudian Allah sudah di ayat-ayat sebelumnya, di ayat sebelum 60 Allah sudah menjanjikan Mas Raga kepada prajurit kaum muslimin ini, prajurit perang Badar ini, supaya menjanjikan kemenangan. Tapi kemenangan yang dijanjikan oleh Allah, pertolongan yang akan diberikan oleh Allah, tidak sekonyong-konyong begitu saja datang gitu. Jadi pertanyaan ini kan, kita semua tahu Allah menurunkan 1000 malaikat, ya kan? Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan terbagi menjadi 2 sayap 1000 malaikat. Sayap kanan dan sayap kiri, ini bahasa saya ya, bahasa saya. Sayap kanan dan tapi kalau di tafsir Dr. Wahba Az-Zuhairi juga disebutkan begitu, ada kelompok kanan dan kelompok kiri. Kelompok kanan dipimpin oleh Jibril alaihissalam, kelompok kiri dipimpin oleh Mikail. Itu tuh ada riwayat. Artinya kan pasti menang lah dia. Jangankan 1000 malaikat, bayangkan untuk melawan 1000 orang. Satu malaikat saja bisa menghancurkan seluruh dunia ini kan begitu. Tapi Allah mengerahkan 1000 untuk meneguhkan hati kaum muslimin pada waktu. Kan menang pasti ini. Tapi kenapa di ayat 60 Allah berkata wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bi adullah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullah ya'lamuhum. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Ayo siapkan untuk menghadapi kekuatan mereka, siapkan menghadapi perang di Badar itu. Mastata'tum, sekuat-kuat kalian gitu. Dan siapkan kuda-kuda kalian, siapkan kendaraan kalian. Turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Supaya kalian bisa memberikan rasa takut kepada mereka, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Ini kan menunjukkan apa ya? Nggak bisa ya. Pertolongan Allah itu kita berpangku tangan gitu loh, Mas Rangga. Pertolongan Allah kita diam saja gitu. Pertolongan Allah kita pasrah saja. Enggak, itu skeptis namanya. Nggak boleh kita skeptis. Nggak boleh kita apatis. Kita harus benar-benar ini bergerak gitu. Dan itu Allah inginkan wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Bagi Allah mudah, tanpa ada senjata itu mudah, sudah ada malaikat ya enggak? Untuk membantu siapa? Prajurit perang, pasukan perang Badar. Jadi saudaraku, ini memberikan sesuatu yang luar biasa, ya. Pelajaran yang luar biasa. Di ayat yang ke-61 perhatikan. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Kalau mereka ingin minta gencatan senjata, mau damai lah, fajnah laha, ya ikutin, ya ikutinlah kepada mereka, ikutin untuk perjanjian itu, untuk gencatan senjata. Kalau kemudian setelah gencatan senjata mereka nyerang misalnya, nah ini baru wa tawakkal 'ala Allah. Tawakkallah kepada Allah. So, Ibu, Bapak, mitra muslim hafizahumullah yang insya Allah selalu dijaga sama Allah. Ini bagi saya pribadi ini pelajaran yang indah, luar biasa. Motivasi yang indah bahwa gerak itu terus gitu. Tawakal ini mana? Di akhir. Siapkan persenjataan, siapkan pasukan, siapkan kendaraan untuk berperang. Kan begitu tuh di ayat 60-nya itu kan ya. Di ayat 61, kalau setelah mereka ketakutan, ya kan di situ ada kata-kata turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum.
berikan rasa takut kepada mereka dengan persiapanmu yang luar biasa maksimal, itu kan begitu. Nah kalau mereka takut kemudian ya aku tak mau damai saja, misalnya pasukan musuh bilang begitu ya, teriman fajnahlah, terimalah damai itu. Nah soal mereka kemudian dengan itu nipu-nipu gitu, setelah itu nyerang secara mendadak gitu kan. Maka apa? Wa tawakkal. Semua pasrah kepada Allah, semua kembalikan kepada Allah. So dari sini saudaraku ikhwata dinafidhakumullah, kalimat tawakal itu di ayat-ayat yang tadi saya bacakan itu sangat inspiratif untuk action, bukan untuk skeptis dan pasif gitu, tapi untuk action, untuk bergerak. Karena memang ayatnya diperintah untuk gerak dulu, gerak. Setelah gerak pun ada persoalan, setelah gerak pun ada problem, serahkan sama Allah. Yang penting you gerak, kan begitu. Ini saudara. Dan kalau kita teliti ya, saudaraku mitra muslim hafizahullah, kalau kita teliti ya, ternyata kata perintah ya, saya bilang perintah tawakal di dalam Al-Quran itu diulang 9 kali dengan berbagai apa derivat. Jadi ada tawakal itu mufrad, ada tawakkalu itu lil jam'i, itu karena jama'. Dan yang aneh mas, bukan yang aneh ya, yang ini menjadi inspiratif bagi kita ya. Ketika Allah memerintahkan kita untuk bertawakal, ayo pasrah sama Allah, kembalikan semua kepada Allah, wakilkan semua kepada Allah. Sebelumnya apa? Suruh gerak. Sebelum suruh gerak dulu. Sebelum suruh gerak dulu. Coba perhatikan, semua perintah tawakal sebelum suruh gerak. Contoh ya, saya kasih contoh saja. Ada 2 ini. Misal surat Ali Imran ayat 159. Di situ Allah berfirman, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, dengan kata-kata ini wasyawirhum fil amri. Wasyawirhum fil amri. Perintah. Baru wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wasyawirhum. Musyawarah terus. Cari solusi. Begitu kan soalnya begitu. Wasyawirhum, musyawarah, cari solusi. Evaluasi, kenapa ini gagal? Terus begitu. Dan setelah ketemu nih, oh ini persoalan nih, ayo kita rubah misalnya. Fa idza azamta, setelah diputuskan, kita harus gerak lagi. Baru fatawakkal 'ala Allah. Baru fatawakkal 'ala Allah. Jadi tawakal itu setelah gerak gitu. Setelah gerak. Misalnya ada lagi nih mitra muslim hafizahumullah, misalnya di surat An-Nisa ini ayat 81. Di situ juga disebut wa'arif anhum. Berpalinglah kalian kepada mereka orang-orang musyrik. Wa tawakkal 'ala Allah. Baru kemudian bertawakal. Jadi bergerak untuk menjauhi, bergerak untuk melawan, bergerak untuk action. Baru kita kemudian tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. So, dari sini ikhwatina fillah, tawakal itu seperti itu. Tawakal itu nilainya positif, bukan pasif. Tawakal itu bukan skeptis. Berbeda. Tawakal itu bukan pasrah. Ada ya, saya lupa tadi nggak sempat buka lagi. Saya pernah baca di tafsir Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu, saya pernah baca di syarahnya Arba'in Nawawi karya Dr. Mustafa Dib Al-Buro. Nama kitabnya Al-Wafi gitu ya. Jadi beliau itu menerjemahkan tawakal wala tawakul gitu ya. Tawakal wala tawakul. Saya coba cari di kamus, apa sih maksud tawakul? Tawakul itu bisa jadi berpura-pura tawakal dia. Atau tawakul itu udah pasrah gitu loh bahasa terjemahan. Tawakal bukan pasrah. Soalnya begitu tuh ngomongnya. Tawakal itu bukan pasrah. Tawakal itu action. Karena tawakal itu iman, Mas. Tawakal itu keyakinan kita bahwa semua yang ngatur adalah Allah. Gitu. Tawakal itu ada keyakinan dan keimanan kita bahwa semua yang menentukan, yang mengqadha, yang mengqadar adalah Gusti Allah Rabbul Alamin. Qadarullahnya itu menjadi keyakinan kita. Karena itu ikhwatadina fillah, tawakal tetap itu adalah sebuah gerak. Gitu. Tawakal adalah activity. Tawakal itu harus benar-benar ditunjukkan dengan hal yang positif, bukan yang bersifat pasif. Gitu ya. Ini ikhwatadina fillah sebagai prolog mengenai masalah tawakal. Terus bagaimana hakikat tawakal yang benar? Saya sempat menulis nih semalam ini mitra muslim konsep kemarin konsep tawakal tiga ini saja, saudara. Anda boleh menambah yang namanya ini adalah kajian motivasi ya. Ya. Kita gali motivasi sebenarnya. Mungkin ada yang bisa melihat dari aspek atau angle yang lain dari ayat-ayat ini motivasinya Islam.
Di sini Allah memberikan sebuah spirit kepada kita bahwa hakikat tawakal itu ada 3 macam. Yang pertama bahwa tawakal sebagaimana yang saya katakan tadi, Mas Raga, mitra muslim hafizahullah, tawakal itu adalah keimanan kita kepada kuasa dan qadar. Adapun usaha dan ikhtiar secara maksimal ada perintah yang terkait dengan mewujudkan iman itu, mengaplikasikan iman. Artinya, tawakal itu adalah urusan hati, tawakal itu adalah urusan keimanan, tawakal itu urusan keyakinan kita bahwa semuanya qadarullah, ya. Semuanya dalam bingkai qadarullah. Semuanya dalam bingkai takdirnya Gusti Allah Rabbul Alamin. Itu harus ditanamkan di dalam jiwa kita. Itulah tawakal. Tapi ikhtiar itulah kewajiban syariat. Ikhtiar adalah kewajiban syariat. Seperti misalnya rezeki, kan? Biadillah wahdah. Rezeki itu adalah di tangan Allah semata. Itu keyakinan kita. Tapi ikhtiar menjemput rezeki itu adalah perintah yang lain dari Allah. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu bagaimana qadarullah menimpa diri kita. Kan begitu, Mas. Kita nggak pernah tahu bagaimana qadarullah itu ada dalam kehidupan kita. Ya, sebelum qadarullah itu telah ditetapkan dan kita mengetahui itu adalah qadarullah kita, kan setelah kejadian kan gitu kan. Terus kita berusaha, terus kita bergerak, terus kita action. Itulah tawakal. Jadi maksud saya di hakikat pertama ini jangan dibentur-benturkan antara tawakal dan ikhtiar. Jangan dibuat dikotomis gitu loh, antara tawakal dan ikhtiar. Tawakal itu kalau bisa dikompromis. Tawakal itu harus ada dalam jiwa kita, ya. Dalam keimanan kita, dalam keyakinan kita harus ada. Tapi ikhtiar itu adalah sebuah kewajiban syar'i yang memang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk selalu bergerak, untuk selalu berusaha. Andai dikotomiskan, Mas, atau dibentur-benturkan, sudah tentu para sahabat nggak akan pernah ada perang sampai 20 lebih. Rasulullah sampai perang 20 lebih. Ya ini deh. Itu kan suatu bukti bahwa bukan Nabi Muhammad dan para sahabatnya bukan tidak bertawakal kepada Allah, sudah pasrah kepada Allah. Tapi perang terjadi, bukan ya? Ya kan? Perang Badar terjadi. Apalagi mereka yakin doanya Nabi pasti dikabulkan, pasti ditolong. Ya. Kan juga dikasih tahu bahwa ada 1000 malaikat yang akan turun membantu. Ini sebagai sebuah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap yang namanya bergerak itu tetap. Di perang Uhud juga gitu, di perang Hunain juga terus begitu, saudara. Perang-perang berikutnya itu menunjukkan ikhtiar itu kan. Bagaimana mengembangkan dakwah, bagaimana mengembangkan risalah Islam. Tak boleh berhenti. Ikhwatatina hidzakumullah dalam persoalan bertawakal ini. Ya. Tawakal bukan membuat kita berhenti. Karena itu Dr. Wahbah Az-Zuhaili ketika menafsirkan ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua itu ala rabbihim yatawakkalun. Zadatkum imana, kan begitu kan. Ciri-ciri orang yang beriman itu bertambah iman dan kepada Allah mereka berpasrah diri atau bertawakal. Ya, itu kata beliau yang namanya tawakal itu adalah al-i'timad 'ala Allah was-siqah bihi wa tafwidhu ilaihi. Ya, tawakal itu adalah bersandar dan percaya kepada Allah, memasrahkan semua urusan kepadanya. Tapi beliau menyatakan ini, amma tarkul asbab fa huwa jahlun bimafhumit tawakkul. Kata beliau ini, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili di kitab 3 menafsirkan konsep tawakal. Orang yang tidak meninggalkan sebab-sebab ikhtiarnya itu tidak dia ambil. Orang yang meninggalkan sebab-sebab ikhtiar, artinya tidak mengambil ikhtiar itu, maka yang terjadi saudara ikhwatatina fillah apa? Dia masuk bahwa jahlun bimafhumit tawakkul. Dia termasuk orang bodoh. Nek bahasa kasar wong goblok gitu kan ya. Wong goblok dalam memahami, wong bodoh dalam memahami apa? Konsep tawakal. So, saudara ikhwatatina fillah, tawakal itu adalah action. Itulah ketika suatu saat ya Rasulullah Muhammad SAW didatangi oleh seorang sahabat yang lagi bawa onta, Mas Raga, mitra muslim. Terus sahabat itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan mau masuk masjid. Kayaknya beliau sahabat ini bertanya, gimana sih tawakal itu yang hakikatnya nih? Maka sahabat itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kudaku atau kendaraanku ini mau saya lepas atau saya tawakal kepada Allah? Saya ikat dulu atau saya tawakal kepada Allah? Gitu. Nabi menjawab dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan i'qilha wa tawakkal. I'qilha wa tawakkal. Itu senyawa dengan Al-Qur'annya.
Jadi gerak dulu baru tawakal. Ikilha itu apa? Ikat tuan kamu, ikat tuh kendaraanmu, baru tawakal. Cok gua yang ngono sudah motor kunci di dekek nang sudah motor itu sholat. Saya yakin nggak saya yakin apa nggak konsentrasi sholat. Ikilha ikat dulu, dikunci dulu motore, ya toh. Nek iso kunci ganda apa-apa kan begitu kan. Ada alarm kunci setir, sudah ada alarm kunci gembok apa-apa. Setelah itu pasrah sama Allah. Nah umpamanya ngono ku ya hilang misalnya Mas Raga. Ya inilah yang disebut qadarullah. Fungsi kita meyakini tawakal itu sebagai qadarullah, yaitu keyakinan kita terhadap qadarullah, itu supaya kita ini tidak terlalu kecewa, tidak terlalu down gitu kan ya. Oh ya sudah gimana lagi, kita sudah berusaha kan begitu. Kayak Mas Raga ini sudah pakai masker di mana? Di ruangan studio ya, sudah pakai masker. Teman-teman juga mungkin staf ya, admin juga pakai masker, semua pakai masker. Loh, nauzubillah. Oh ya sih kena misalnya ya wis qadarullah kan begitu. Sudah qadarullah. Gimana lagi jenenge virus juga ketok ya kan ya. Bisa jadi pas waktu makan kita ngelepas. Itu yang namanya qadarullah, itu kita nggak bisa nggak bisa tolak itu. Yang penting saudaraku ikhwati dinafidahullah, ibu bapak mitra muslim adalah maksimalkan ikhtiar. Qadarullah itu adalah bagian daripada keyakinan, atau tawakal itu bagian daripada keyakinan kita terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Insya Allah nanti kita lanjut mengenai hakikat tawakal setelah yang berikut. Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya pagi hari ini, dan tentunya mitra muslim kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami, silahkan. Dan kita juga sudah share ke beberapa mitra muslim yang WhatsApp ke kami untuk minta link artikel dan juga link YouTube-nya akan kami share. Mitra muslim silahkan WhatsApp saja ke kami di 0855300938. Nanti silakan untuk bisa bergabung bersama kami, kita diskusi bersama di 03156245555. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran. Terima kasih mitra muslim, Anda terus bersama kami pagi hari ini dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran. Dan sudah ada penelpon yang masuk ini Ustaz, ada beberapa juga WhatsApp yang sudah masuk. Nanti saya bacakan WhatsAppnya, salah satunya dari hamba Allah di Gedangan, ini cukup menarik juga. Tapi kita sapa penelpon dulu Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodiqun di Krian, silahkan. Tawakal itu kan berserah diri dan mencari solusi. Kalau berserah diri saja berarti pasrah bongkoan, kan begitu. Ayat-ayat yang tawakal itu kan mesti ditutup fatawakal ala Allah. Kan begitu, berarti berserah diri kepada Allah. Kalau berserah diri kepada dukun berarti kan sudah salah, karena berakibatkan karena ketakwaan kita tidak kepada Allah. Kan begitu. Yang jadi katakan Ustadz, dari tawakal itu masalah iman, kan begitu. Nah, sekarang ini Ustadz, dulu itu kan di zaman Rasulullah itu kan masalah berserah diri ini kan masalah waktu ada perang itu kan dipersiapkan kuda. Kalau sekarang kan nggak kuda, tank atau pesawat tempur kalau mau perang. Nah, tapi sekarang ini nggak ada perang, tapi perang media kan diperlukan sebuah kecerdasan kita dan IT kita juga. Sedangkan kita itu kalah, itu bagaimana solusinya? Itu kan kita itu kalah terus dalam masalah apa saja, termasuk kalau kita ngaji gini aja yang lihat YouTube hanya berapa, hanya 10 kan begitu. Itu kan termasuk kekalahan kita. Bagaimana upaya kita itu agar subscribe kita itu banyak dan like kita itu banyak, kan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sodikun, subscribe ya. Oke. Ustadz silakan, Ustadz bisa ditanggapi Ustadz. Pertama bahwa yang namanya setuju dengan Pak Sodikun bahwa pasrah dan ada solusi. Karena itu memang
penggunaan kalimatnya Allah tuh fatawakkal 'ala Allah gitu ya. Jadi wakilkan semua urusanmu, dari kata wakil ya, wakalah itu kan ya. Delegasikan urusanmu ya, yang penting sudah berusaha, delegasikan urusanmu kepada Allah. Nah, kepada Allah ini, pasrah kepada Allah ini termasuk pasrah terhadap hukum-hukum Allah. Ini jangan salah paham dan gagal paham. Pasrah terhadap satu urusan itu saja, tidak. Dia pasrah dalam juga kaitan dengan hukum-hukum Allah. Ya. Nah, di mana di antara hukum-hukum Allah adalah ada perintah kita untuk berikhtiar. Sebelum nyawa itu lepas dari badan kita ya, ikhtiar kan nggak boleh berhenti. Andai saudaraku ikhwata dinafidzakumullah, kalau kemudian Nabi kita Nabi Muhammad itu memahamkan konsep tawakal itu ada pasrah total, pasrah bongkoan gitu kan. Tentu beliau tidak akan pernah berdakwah dengan mencari solusi gitu ya. Apa dikatakan Pak Sadiq, mencari solusi. Kenapa demikian? Coba perhatikan. Ketika nggak bisa berdakwah di Mekah, beliau berdakwah beliau mengirim temannya atau sahabat-sahabatnya ke Al-Habasyah, Afrika. Terus kemudian beliau juga pergi ke Taif untuk mencari kesempatan dalam berdakwah. Di Taif nggak bisa, akhirnya pergi ke Madinah. Di Madinah beliau nggak berhenti itu berdakwah, terus bergerak gitu, sampai ke seluruh dunia ini. Dan baru beliau berhenti berdakwah itu ketika Allah mengambil beliau kembali ke hariban Allah Azza wa Jalla Jalaluhu. Artinya tugas beliau sudah selesai. Dan kita belum selesai tugas kita ketika kita masih hidup. Karena ketika kita masih hidup belum selesai, ya sudah. Teruslah berusaha, tidak boleh berhenti. Tawakal itu bukan simbol yang membuat kita harus berhenti gitu dalam berusaha. Itu satu dari Pak Sodikun. Pak Sodikun. Ya memang perang media ini justru kita harus hati-hati Pak Sodikun. Jangan sampai kita terjebak. Kan sering kita terjebak gitu. Sering kita terjebak. Sehingga kita ikut-ikutan main di media itu, malah kita kena ITE ya, Mas Raga ya. Mas Raga lebih paham ya, kena undang itu, dan kita akhirnya masuk penjara gara-gara itu gitu kan ya. Dan akhirnya dakwah kita berhenti di situ gara-gara kesalahan jempol itu kan. Jadi saudara kekhawatiran dinafidahullah, mitra muslim, tawakal itu adalah teruslah kita bergerak, tidak boleh kita berhenti. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih untuk Pak Sodikun yang ada di Krian. Saya bacakan beberapa WhatsApp Ustadz ya. Salah satunya ini ada Mas hamba Allah, tidak ingin disebutkan namanya ya, dari Gedangan. Beliau menanyakan, Ustadz saya mau tanya nih, saat ini saya sedang berikhtiar untuk mencari pekerjaan baru karena saya sudah tidak betah, tanda kutip, di tempat yang sekarang. Saya berikhtiar menaruh lowongan di beberapa kantor. Saya juga berdoa setiap habis sholat, tapi hasilnya masih nihil Ustadz. Apakah masih kurang Ustadz ikhtiar saya? Kemudian apakah saya tergolong hamba yang kurang bersyukur? Karena di masa pandemi seperti ini kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, sedangkan saya masih punya pekerjaan tapi ingin pekerjaan yang lain. Apakah karena itu ikhtiar saya belum ada hasil Ustadz? Mohon motivasinya. Ya, nanti saya ada life is choice. Ini bahasa saya mungkin agak susah. Itu pasti pilihan. Dan ketika kita sudah choice terhadap sesuatu, ya kita milih terhadap sesuatu, maka mesti ada risiko. Dari risiko itu. Agak putus-putus Ustadz suaranya Ustadz. Ya. Putus-putus ya sebentar. Saya mau ganti ke wifi lain sebentar Mas ya. Oke Ustadz, baik. Insyaallah. Ya, ini saya sambil bacakan beberapa komentar yang ada di channel YouTube Ustadz ya. Ini mohon maaf untuk beberapa mitra muslim mungkin yang kurang nyaman dengan ini karena keterbatasan dari kami. Di masa pandemi seperti ini kita harus tetap untuk bisa berbagi motivasi dengan mitra muslim yang lain, dengan media apapun, tidak hanya bisa didengar tapi bisa dilihat dengan tampilan visual kami. Dan salah satu ikhtiar kami adalah menggunakan aplikasi ya mitra muslim dan menggunakan internet. Nah, karena beberapa kendala juga tentunya pasti akan kita temui. Tapi terima kasih atas dukungan Anda yang sudah menonton siaran kami di channel YouTube Suara Muslim TV. Terima kasih sudah tekan tombol like dan juga subscribe. Ada banyak sekali beberapa komentar di sini. Nanti saya bacakan satu persatu. Dicoba Ustadz, ini sudah bagus sepertinya Ustadz. Oke, ya saya udah ganti wifi ini, wifi. Jadi saudaraku ikhwata dinafidahumullah,
Ya kalau sudah milih keluar ya Mas, ya kan mesti hidup itu kan ya harus ada risiko yang ditanggung. Kan sudah dipikir ini masa pandemi ya kan ya. Ya enggak apa-apa. Apakah saya tidak termasuk orang bersyukur, Saudara? Tidak juga. Kadang kan ingin jauh lebih baik. Menginginkan sesuatu jauh lebih baik itu bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan niat ya enggak, dengan niat sesuatu yang lebih baik itu bukan untuk foya-foya, bukan untuk israf, bukan untuk berlebih-lebihan ya dalam kehidupan, tapi juga untuk membantu dakwah gitu kan ya. Untuk kemudian membantu keluarga karena bekerja yang dalam rangka untuk mencari nafkah untuk keluarga itu adalah sebuah ibadah yang luar biasa. Meskipun hadis bahwa ada satu dosa yang nggak bisa dihapus oleh sholat, ada satu dosa yang tidak bisa dihapus oleh ibadah yang lain, tapi bisa dihapus oleh kerja keras kita di dalam bekerja. Nah, di antara kerja keras itu adalah mencari peluang-peluang. Di dalam bisnis juga begitu kan. Kita juga harus bisa mencari peluang-peluang. Dan itu bukan bagian daripada bentuk ketidaksyukuran. Tapi justru itu bagian dari bentuk ikhtiar yang sempurna. Begitu. Jadi kalau ternyata saya ngelamar kok nggak diterima-terima gimana? Apakah ikhtiar kita belum sempurna? Ya begini, jangankan tidak terjadi tujuan yang kita harap itu tidak dianggap sempurna. Kadang-kadang sudah terjadi aja belum tentu ikhtiar kita sempurna. Contoh misalnya kita ini di masa pandemi pakai masker ya. Kita sudah pakai masker, tapi belum tentu kita sempurna pakai masker. Kayak Mas Raga ini kan hampir wajahnya 2/3 ketutup ini kan dengan masker. Ini sempurna banget ini kan begitu kan, sempurna banget. Nah ini ikhwatatina fillah ya, yang sempurna begitu saja. Itu yang sempurna begitu saja bisa jadi belum maksimal. Misalnya, oh iya pas wae ambil konco-konco misalnya lengkap, tapi ketika mau makan di depan juga ada orang makan, entah itu di warung, entah itu di kantor, kita pasti buka kan, memang syariat itu kan pasti buka. Nah itu kan gimana itu kan ya? Apakah itu sudah masuk kategori sempurna? Kesempurnaan itu saudara ikhwatatina fillah adalah bagian daripada ikhtiar juga yang harus kita jalankan. Begitu kurang lebih, wallahu a'lam. Oke, baik, terima kasih. Kalau makan nggak dibuka nanti maskernya kena kuah rawon. Ya, oke, terima kasih untuk hamba Allah di Gedangan, semoga dipermudah ya urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung ke WhatsApp berikutnya. Kita masih mengundang Anda Mitra Muslim untuk bisa bergabung bersama kami melalui telepon ya. Silakan, masih ada kesempatan. Ini tinggal 10 menit lagi, tapi boleh satu penelpon lagi. Silakan 03156245555. Ke WhatsApp lagi ada Mitra Muslim Mas Ari, ini beliau menanyakan, Ustadz, apabila seseorang tidak mengambil ikhtiar dalam usahanya, artinya tidak mau berusaha, misalnya dalam mencari penghasilan Ustadz, yaitu belum mempunyai penghasilan sendiri yang tetap, dan yang bersangkutan itu sudah balik, apakah yang bersangkutan tersebut adalah tanggung jawab keluarganya? Dalam hal ini adalah saudaranya Ustadz, karena kedua orang tuanya itu sudah meninggal dunia, tidak punya siapa-siapa. Ya. Sebenarnya kalau sudah balik itu artinya kan sudah lulus SMA. Saya nggak tahu ya, karena bisa jadi balik itu lulus SMP itu sudah balik loh ya. Okay. Artinya kalau misalnya meskipun sudah balik, tetapi usia masih belum selesai untuk sekolah, kan wajib sekolah di Indonesia ini kan sampai SMA atau masih. Misalnya belum selesai SMP, belum lulus, ya tetap itu adalah tanggung jawab keluarga. Kalau nggak ada orang tua ya tanggung jawabnya adalah kepada paman-pamannya. Itu kan seperti itu ya. Itu di negeri kita seperti itu. Jadi harus diperjelas spesifikasi tentang sudah balik ini SMP atau SMA. Kalau sudah lulus SMA ya sudah, itu kalau bisa cari kerja kan begitu kan ya. Karena Rasulullah Muhammad SAW meskipun kemudian ikut paman beliau yaitu Abu Talib ya, paman beliau juga ikut bekerja gitu kan. Bahkan dalam sebuah riwayat menyebutkan itu, kurang lebih terjemahannya adalah saya nggak ingin menjadi tanggungan hidup dari paman saya, keluarga saya. Makanya beliau juga ikut angon, ya kan? Di usia 12 itu beliau angon. Usia 12 beliau angon. Angon itu apa ya Mas ya? Mengembalakan. Ikut mengembalakan kambing itu, dia dapat upah dari situ. Artinya saudara ikhwatatina fillah, ketika memiliki kemampuan dan secara situasional kondisional pendidikan di Indonesia tidak melanggar, ya misalnya tentang wajib ikut pendidikan sampai SMA misalnya. Ya kalau sudah lulus ya
bisa menjadi mandiri itu jauh lebih baik, begitu kurang. Atau saya lanjutkan kalau ada waktu, Mas. Iya Ustaz, sisa 5 menit, monggo dilanjutkan Ustaz. Aja. Jadi yang kedua, hakikat tawakal itu adalah, pertama kita kan, yang kedua ini kita tidak mengetahui Allah memutuskan apa pada usaha kita. Kita nggak pernah tahu, mitra muslim. Allah akan memutuskan apa pada usaha kita yang telah kita kerjakan. Karena itu selama masih ada peluang dan qadarullah belum nyampe ke kita, maka teruslah berusaha, tak boleh berhenti. Jadi kata-kata maksimal itu artinya adalah terus kita bergerak. Lihat firman Allah surat Al-Insyirah itu kan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta fansab. Kalau udah selesai plan A, lanjut plan B. Kalau udah selesai plan B, lanjut plan C. Terus begitu. Nggak bisa pintu perusahaan ini ngelamar ketutup, carilah perusahaan yang lain. Terus begitu. Perusahaan ini terketutup, perusahaan yang lain. Terus begitu, tak boleh berhenti. Terus, ya tadi itu, oh berarti ini saya belum maksimal. Tidak apa-apa itu, sebagai motivasi tidak apa-apa. Tapi jangan sampai berkata, sudah tawakal ini, saya sudah pasrah ini. Udah kemana-mana nggak nemu. Kemana-mana itu kemana? Dunia ini tidak selebar apa? Daun kelor. Daun kelor gitu kan. Lebar banget dunia ini gitu kan ya. Oh, Masya Allah, luar biasa sudah. Kadang-kadang kita ini memang digoda sama Allah Azza wa Jalla, diuji maksudnya. Sampai di mana nilai tawakal Anda? Jadi ikhwatatina fillah, ayo terus berusaha. Tapi kalau terus berusaha, nggak ada sesuatu yang lain, nah, jadi kapitalis kan Mas. Tawakalnya tawakal kapitalis sekuler kan begitu ya. Maka di surat Al-Isra itu lanjutannya apa? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, yang ketiga hakikat tawakal itu apa? Tetap kekuatan doa harus kita kedepankan. Terus berdoa, terus berharap kepada Allah, terus menangis munajat kepada Allah. Inilah saudara ikhwatatina fillah, keyakinan hakikat dari tawakal ini. Yang tiga itulah yang sebenarnya tawakal, hak tawakkulihi, yang sebenar-benarnya tawakal. Dan ini bisa digambarkan ya, bagaimana tawakalnya seekor burung itu kan. Dan Rasulullah memberikan gambaran seperti itu. Pagi hari burung ini bergerak gitu kan. Sore hari bergerak dalam kondisi perut kosong. Sore hari kemudian kenyang. Nah kita tahunya kan perutnya berisi sore hari itu yang namanya burung itu. Tapi kita nggak pernah tahu burung itu mencelok nih sejauh ini, menghinggap di pohon mana. Bisa jadi sudah 100 pohon itu kan ya, yang dihinggapin oleh si burung ini dalam perjalanan satu hari ini. Dan itulah usaha yang maksimal. Dan ada satu contoh lagi yang luar biasa. Penemu bola lampu itu siapa? Thomas Alva Edison. Pintar Mas, Masya Allah. Aku saja nih lali kan. Thomas Alva Edison ya. Thomas Alva. Itu saya pernah baca Mas Raga mitra muslim. Thomas Alva Edison itu telah meriset mempraktekkan atau mencoba bola lampu itu sampai 1000. Pecah lagi mati, dicoba lagi mati, dicoba lagi mati, dicoba lagi. Itu baru ke 1000 baru muncul. Bayangkan, artinya apa? Orang-orang dulu itu nggak pernah berhenti untuk selalu bergerak. Nggak, baru nyoba 100 itu. Pasrah gitu. Gimana itu? Itu bukan tawakal aja. Makanya, ya sebenarnya kita nggak usah terlalu nyontoh Alva Edison dan tidak apa-apa lah sekitar itu. Tapi yang paling hebat menjadi teladan kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan di atas Rasulullah ada lagi siapa? Yaitu Hajar alaihissalam, yaitu nenek buyut beliau ya. Hajar alaihissalam ketika lari dari Safa Marwah itu berapa kali kan? 7 kali saudara. 7 kali lari Safa Marwah Safa. Coba, kalau kita pernah umroh, kalau kita pernah haji, Safa itu kecil, Bukit Safa itu kecil, Bukit Marwah itu kecil. Artinya, Bukit Safa diiterin sepisan, Mas. Wis ero nek kan banyu nang. Bukit Marwah diiterin sepisan, dikelilingin, diputerin satu kali saja. Itu sudah tahu itu kalau itu nggak ada, Bang. Nggak ada air. Tapi kenapa terus bergerak kaki Safa, Marwah, Safa. Baru setelah menemukan berhenti. Menemukan, itu pun tidak menemukan di Safa dan Marwah. Artinya apa? Pelajaran yang indah. Setiap kita berusaha begitu keras, bahkan melakukan sesuatu ikhtiar yang menurut Anda adalah maksimal, menurut kita adalah maksimal,
belum tentu hasilnya ada di situ. Bisa jadi hasilnya di tempat lain. Yang terpenting Allah menilai itu bukan bagaimana Allah memberikan hasil, tapi Allah menilai bagaimana usaha Anda. Usaha yang maksimal dan terus berusaha untuk mengharap kepada Allah dengan kekuatan doa, itulah haqqut tawakkuli, itulah sebenar-benarnya tawakal. Mudah-mudahan inspirasi tentang tawakal ini memberikan semangat bagi kita untuk terus berikhtiar, terutama di masa pandemi ini. Teruslah berikhtiar, teruslah menjaga progres. Soal kemudian Allah memberikan keputusan lain, disitulah tawakalnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya pagi hari ini, dan demikian Mitra Muslim kajian Fajar Motivasi Al-Quran. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Junaidi Sahal tadi, bahwasanya kita terus berusaha berikhtiar sekuat tenaga ya Mitra Muslim. Ibarat bersepeda itu kita kayuh terus ya, suatu saat kita akan sampai pada tujuan. Tapi ketika kita berhenti mengayuhnya, ya sudah, kita berhenti dan tidak bisa atau tidak akan sampai ke tujuan itu. Maka dari itu teruslah mengayuh Mitra Muslim dengan berusaha, dengan berdoa dan lain sebagainya semaksimal yang kita bisa. Semoga apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, harapan kita senantiasa bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra siar yang bertugas di Suara Muslim Radio Network. Ada Kiki Rizkyani yang bertugas di Suara Muslim Lumajang, kemudian di 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban, 96,2 Samara FM Tulungagung ada Anwar Fuadi, di 97 Mitra FM Batu ada Mahbub, dan 88,1 Angkasa 7 FM Temanggung Jawa Tengah ada Dea yang bertugas. Saya Raga Satria beserta videografer Edi Haryanto mohon pamit dan terima kasih Anda telah mendengarkan dan menyaksikan kami di channel YouTube Suara Muslim TV. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.